Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Selasa 30 April 2024 dengan tema Permulaan Penderitaan. Teks Lukas pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Berbicara penderitaan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mengalami penderitaan sepanjang kehidupannya. Apalagi menderita disebabkan iman kepercayaannya kepada Sang Pencipta kehidupan. Akan terasa tidak adil jika kita mengalami penderitaan padahal kita menjalani kehidupan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Penulis kitab ini mengajak kita untuk merenungkan mengenai akhir dari perjalanan iman kita nanti di bumi sebelum Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya di bumi ini. Akan banyak sekali hal-hal yang terjadi agar iman kita menjadi goyah dan menyebabkan kita berbalik arah untuk meninggalkan Tuhan. Dalam teks perenungan kita pagi ini ada 3 hal yang akan menjadi perenungan serta hal yang harus kita waspadai di masa-masa memasuki akhir zaman ini. Yang pertama, banyak penyesat atau nabi-nabi palsu. Akan banyak saksi-saksi dusta yang akan menyesatkan dan akan banyak kesaksian yang iblis pakai untuk mengelabui iman kita terhadap Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, banyak kebohongan yang mereka kabarkan serta menganggap Tuhan Yesus adalah nabi yang palsu atau dia bukan penyelamat Raja yang agung. Perlu diwaspadai dan kita harus lebih cermat dan teliti dalam menerima ajaran dalam memasuki akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, namun mari kita persiapkan diri dengan berwaspada terhadap ajaran yang akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan dan membuat iman kita tidak bertumbuh. Yang kedua, terjadi pemberontakan. Akan terjadi perpecahan yang mengakibatkan orang-orang percaya tidak seia sekata dalam memberitakan Injil Tuhan. Disebabkan kesombongan dan keangkuhan diri dan terpecah belah, saling tidak mendukung, bahkan membatasi persekutuan dengan sesama dan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesuatu yang dari Tuhan tidak akan membuat kita sesama saudara seiman menjadi jauh dan terpecah belah, apalagi hilang damai sejahtera dan kesombongan diri yang diberitakan. Jelas ini bukan dari Tuhan. Mari kita mewaspadai hal ini agar tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, terjadi kebencian. Akan saling membenci disebabkan oleh pengajaran dan bahkan lingkungan yang sudah tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Hal ini sangat mudah terjadi jika landasan tidak kuat di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling mengunjungi adalah hal yang sangat baik untuk kita tidak tersesat dan terpengaruh oleh pengajaran yang salah, dan kita kuat ketika berada di lingkungan yang sudah tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Aplikasinya ialah mari kita tetap tinggal dan tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita yang bertahan dan tetap tinggal di dalam Dia, itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Salam.